semua, kembali lagi bersama Pojok Programmer Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah desain database yang baik dan benar. Video ini adalah bagian kedua dari bahasan tentang bagaimana membuat desain database yang baik dan benar. Untuk link dari video pertama bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Oke, kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri atau sifat dari sebuah desain database yang baik. Beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah desain database. Pertama, kita harus menentukan database ini mau kita gunakan untuk apa. Kemudian kita juga harus bisa memecah-mecah data kita menjadi beberapa bagian kecil yang lebih mudah kita kelola. Kemudian kita juga harus memisah-misah data kita yang mungkin tergabung dalam satu teks yang panjang gitu ya. Kemudian ada juga kita harus membuat sebuah desain table yang centralized, nanti kita bahas. Kemudian ada juga tentang self-reference, primary key, dan foreign key untuk mengelola data hierarki. Oke, satu persatu akan kita bahas. Pertama tentang fungsi. Ada dua hal untuk database relasional itu kita fungsikan sebagai apa. Pertama adalah transactional atau online transaction processing. Jenis ini adalah sebuah aplikasi yang umumnya lebih banyak menulis atau write intensive. Jadi biasanya kita akan lebih banyak ketemu proses untuk create atau read atau update atau delete record di dalam database kita, atau kita membuat sebuah database analytical atau online analytical processing. Ini lebih kepada read intensive, lebih banyak bacanya. Jadi pengguna database kita lebih banyak menggunakan data yang ada di database kita untuk membuat report, dibaca saja, nggak ada insert data baru, nggak ada update data yang sudah lama, tapi yang diinginkan adalah sebagaimana secepat mungkin mengambil data yang ada di database sebanyak dan secepat mungkin. Nah, ketika kita ngomong functionality, maka kita harus melakukan normalisasi ketika kita melakukan memfungsikan database kita sebagai database transaksional. Tapi kita harus melakukan denormalisasi ketika kita memfungsikan database kita untuk analytical. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghindari data-data yang panjang dan dipisah-pisah dengan separator. Ini adalah aturan pertama dari bentuk normal yang pertama, yaitu single value attribute. Jadi katakanlah mungkin nomor telepon. Kalau dia punya dua nomor telepon, biasanya kita bisa tulis nomor telepon pertama, nomor telepon kedua. Nah, data yang seperti ini sebaiknya kita pisahkan ke tabel yang berbeda. Kemudian kita hubungkan dengan key, primary key dan foreign key untuk memudahkan pengelolaannya. Contohnya adalah seperti ini. Ini data mahasiswa. Kemudian ada silabus atau mata kuliah yang diambil. Ini dipisahkan dengan garis miring, yaitu jurusan fisika untuk mata kuliah matematik misalnya. Nah, yang seperti ini sebaiknya kita pisahkan. Hasilnya mungkin jadi kira-kira seperti ini. Mengenai prosesnya untuk jadi seperti ini akan kita bahas nanti lebih detail. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Data silabus kita pisahkan untuk silabus semester 5 dan semester 6, dan ada tabel subjek yang membahas ini mata kuliah yang sedang diambil. Nah, ini kita pisahkan. Jadi tidak lagi
menggabungkan beberapa data dalam satu field. Oke, berikutnya adalah kita juga harus bisa memecah data itu menjadi beberapa bagian data yang lebih mudah untuk dikelola. Ini adalah aturan kedua dari bentuk normal yang pertama, yaitu attribute domain should not change. Artinya apa? Contohnya adalah dalam satu field, misalnya alamat yang paling umum ya. Alamat itu ada nama jalan, ada nomor RT, nomor RW. Kalau digabung semuanya jadi satu teks panjang ya. Tapi sebenarnya nomor RW itu kan digit angka. Nomor jalan juga angka gitu ya. Kode pos juga angka gitu ya. Nah, itu kita harus pisahkan, jangan sampai dalam satu field itu semua datanya tumblek-blek jadi satu. Jadi umumnya kelihatannya yang paling gampang apa? Kalau kita punya sebuah field yang panjang dan kita harus parsing dengan menggunakan substring untuk kemudian menggunakan indeks, mengambil satu komponen tertentu di tengah, itu sudah bisa dipastikan kita harus pecah-pecah menjadi beberapa field. Contoh yang umum adalah nama sama alamat tadi. Oke. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita nanti melakukan query. Contohnya apa? Misalkan kita punya data alamat, ketika kita tidak pisahkan menjadi beberapa field, akan sulit bagi kita untuk mencari data, katakanlah orang-orang yang tinggal di kota Depok. Kita harus parsing dulu field alamatnya untuk menemukan dia di kota Depok atau enggak. Tapi kalau kita sudah pisahkan ke field tersendiri, ada field city katakanlah untuk menyimpan kota tempat tinggal, itu bisa kita dengan mudah melakukan query. Oke, ciri sebuah database design yang bagus berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan desain centralized untuk name value. Contohnya apa? Umumnya adalah lookup table yang isinya mungkin hanya dua field, code dan name, katakanlah seperti itu. Paling gampang adalah apa? Kelurahan, ada kode kelurahan dan nama kelurahan. Kemudian ada kecamatan, ada kode kecamatan dan nama kecamatannya. Kemudian kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini akan jauh lebih mudah ketika kita menggunakan table design yang tersentralisasi dengan apa? Hanya menambahkan sebuah field untuk memastikan bahwa kita tahu itu data jenis apa. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya data country, kita punya data currency, kemudian kita gabungkan dalam sebuah table yang sama, kemudian kita berikan field tipe untuk menentukan apa. Kalau tipenya 1, maka dia data country, kalau tipenya 2, maka dia data currency. Nanti akan kita coba lihat juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah salah satu ciri yang bisa kita lihat sebagai sebuah desain database yang baik adalah self-reference untuk hierarki. Contohnya seperti apa sih? Jika kita ingin punya struktur data parent-child, oke, kalau cuma satu level mungkin mudah ya. Tapi kalau levelnya banyak seperti struktur organisasi, ada direktur, ada wakil direktur, di bawahnya lagi ada supervisor, di bawahnya lagi dan seterusnya gitu. Itu panjang. Itu akan sangat sulit kalau kita tidak menggunakan self-reference seperti ini. Contohnya adalah apa? Misalkan kita punya diminta untuk membuat sebuah aplikasi multi-level marketing, di mana satu orang member atau salesperson bisa mempunyai beberapa downline yang ada di bawah mereka. Nah, kalau kita tidak menggunakan self-reference ini, pada akhirnya apa? Kita harus bikin table yang banyak sekali yang nanti jadi berantakan lah. Tapi kalau kita menggunakan self-reference, kita cukup punya satu table, katakanlah table salesman, ada satu field yang merefer ke dirinya sendiri. Nah, ini
bisa dikatakan adalah sejumlah ciri dari sebuah desain database yang baik. Apa saja? Yaitu kita harus menentukan fungsinya apa, kemudian kita juga harus memecah-mecah data menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola, kemudian kita juga harus memecah-mecah data yang terpisah-pisah menggunakan separator, kemudian kita menggunakan desain yang lookup table yang centralized, dan self reference primary key dan foreign key untuk mengelola data hierarki. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus kita, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan ketika membuat sebuah desain database. Pertama, kapan kita pilih relational database dan kapan kita pilih NoSQL database? Itu bisa kita tentukan dengan beberapa pertanyaan berikut ini atau beberapa kriteria berikut ini. Kenapa? Karena tidak semua database itu bisa memenuhi kebutuhan bisnis kita. Dan sekarang banyak perusahaan yang memanfaatkan keduanya. Relational dia pakai, non-relational atau NoSQL juga dia pakai. Kenapa? Karena NoSQL database ini makin populer karena kemampuan kecepatan transaksinya dan kemampuan dia untuk secara scalable menghandle data yang sangat besar. Namun ada beberapa situasi di mana sebuah database yang terstruktur seperti relational database itu masih lebih lebih enak dipakai. Oke, kapan kita pilih relational database management system? Yaitu ketika kita butuh asset compliance, atomicity, consistency, isolation, and durability. NoSQL tidak bisa memberikan ini. Kemudian kita pilih RDBMS ketika data kita terstruktur dan tidak berubah. Kolom struktur tabelnya, field-fieldnya tidak berubah. Itu kita pilih RDBMS, Relational Database Management System. Kemudian kita juga butuh sesuatu yang proven, teknologi yang sudah teruji. Ini RDBMS ini sudah dari tahun 70-an dan sampai sekarang banyak penggunanya gitu ya. Tapi mungkin kita bisa memikirkan untuk menggunakan NoSQL ketika kita mau menyimpan data yang sangat besar tapi tidak terstruktur. Artinya kita nggak jelas, nggak harus kolomnya sama. Kalau RDBMS kan semua kolomnya, semua row harus sama. NoSQL tidak harus. Kemudian kita memanfaatkan teknologi cloud dan storage. Kemudian juga memungkinkan kita, jika kita ingin scalable, ya mungkin kita manfaatkan NoSQL. Kemudian pada saat kita bekerja di project yang simple, yang nggak terlalu bergantung dengan project lain, mungkin kita bisa pikirkan untuk menggunakan NoSQL. Dan ketika kita butuh langsung coding, rapid development, NoSQL itu cocok sekali. Oke, ini tadi tentang kapan kita pilih NoSQL atau RDBMS. Ketika kita pilih RDBMS, ada beberapa desain tips yang sebaiknya kita ikuti, yaitu selalu gunakan bahasa Inggris. Ini saya sih ya sebenarnya, nggak harus semua orang ikuti, tapi ini best practice lah. Gunakan English untuk semua table dan field, dan konsisten. Kalau mau pakai Inggris, Inggris semua. Kalau mau pakai Indonesia, Indonesia semua. Kemudian kalau pakai Inggris, kalau misalnya semuanya jamak atau plural, ya semuanya jamak. Atau kalau semua satu singular, ya semuanya singular atau single. Jadi konsisten, Inggris semua, dan kalau misalnya dia jamak semua gitu ya. Kalau mau Indonesia semua juga gitu ya. Jangan sampai nggak konsisten. Kemudian penamaan pun harus konsisten. Sebagai contoh, untuk table katakanlah school atau student course,
atau course ID. Kemudian fieldnya juga kalau misalnya menggunakan ada ID-nya di belakang course ID, ya mungkin schoolnya school ID gitu ya, jangan ID school gitu. Jangan terbalik-balik gitu, nggak konsisten jadinya. Kemudian nggak perlu juga, karena kita ngomong RDBMS itu adalah komponen utamanya adalah table. Jadi ketika kita memberi nama sebuah table, nggak usah dikasih prefix TBL atau dikasih belakangnya school table, nggak perlu. Yang pasti ketika namanya school, yaitu school table. Kemudian ini wajib password harus di-encrypt ketika disimpan di dalam database. Boleh encrypt, boleh hash, terserah, tapi jangan plain. Kemudian menggunakan field ID untuk indexing. Jadi ID field ini kita gunakan sebagai primary key karena secara performa dia jauh lebih cepat. Tips lainnya adalah gunakan kolom untuk integer data type untuk indexingnya. Ini mungkin primary key dan foreign key karena secara performa dia lebih baik. Kemudian selalu gunakan constraint, foreign key, check constraint, not null, dan sebagainya. Jangan berikan kontrol sepenuhnya di aplikasi karena kita nggak tahu juga programmernya cukup ngerti referential integrity atau enggak. Jadi sebagai database designer kita juga harus tetap memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian berikan indeks untuk query-query ke table yang besar. Kemudian kalau kita harus menyimpan data binary di database, field yang image atau binary large object itu harus dipisahkan ke table yang berbeda, jangan disatukan dengan table utama kita gitu ya. Atau mungkin nggak usah disimpan di database, simpan aja di storage gitu ya. Database hanya menyimpan lokasi penyimpanan filenya. Kemudian yang pasti ada satu yang penting adalah tidak adanya dokumentasi. Ya nggak harus desain database, programming pun ketika tidak ada desain database ya saya yakin pasti berantakan. Tujuannya apa? Agar jangan sampai informasi seperti field ini digunakan untuk apa, kemudian ada store prosedur atau enggak, kemudian ada triggers atau enggak, itu nggak tersampaikan ke programmer. Jadi harus ada semuanya. Dokumentasi harus terjaga dengan rapi. Oke, sampai di sini tentang pentingnya membuat sebuah desain database yang baik dan beberapa tips tentang bagaimana membuat sebuah desain database yang baik. Video berikutnya akan kita bahas tentang how to-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan layangkan di kolom komentar. Terima kasih. Oke.